Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 12 Juni 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Yang Paling Menakutkan. Yang paling menakutkan. Firman Tuhan terambil dalam Yehezkiel pasal yang ke-12 ayat yang ke-17 sampai dengan ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, makanlah makananmu dengan gemetar, dan minumlah air dengan menggigil, dengan hati cemas, dan katakanlah kepada penduduk negeri ini, beginilah firman Tuhan Allah tentang penduduk Yerusalem yang di tanah Israel. Mereka akan makan makanannya dengan hati yang cemas, dan minum air dengan hati yang gundah gulana, supaya tanah mereka menjadi sunyi, sepi, lantaran isinya sudah lenyap, oleh karena kekerasan yang dilakukan oleh semua yang tinggal di sana. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar memahami tentang apa yang paling menakutkan dalam hidup ini, dan kami harus berusaha dan berjuang untuk tidak terjerumus ke dalam hal yang paling menakutkan tersebut. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Hal yang paling menakutkan. Kalau berbicara tentang menakutkan, maka ada istilah disebut dengan phobos, itu takut atau fobia. Ada orang fobia melihat binatang tertentu, ada orang fobia melihat warna tertentu, bahkan ada orang yang fobia kalau lihat orang itu, hidungnya itu seperti burung betet, ya, melengkung. Ada orang yang kemudian fobia takut kepada ketinggian. Ada orang yang fobia mungkin kepada organ tertentu dalam binatang, ya, seperti binatang-binatang yang bersisik, yang banyak berdurinya. Itu adalah phobos atau fobia, sesuatu yang menakutkan. Tetapi apa yang paling menakutkan di dalam dunia ini, kalau kita boleh ringkaskan, adalah tatkala kita ditinggalkan Tuhan. Itu adalah hal yang paling menakutkan. Kita tahu dengan jelas pada zaman Nabi Yehezkiel, orang-orang pada waktu itu berbuat penuh dengan dosa. Bahkan di dalam Yehezkiel 2:3-6 menyebut mereka yang hidup pada waktu itu sebagai bangsa pemberontak. Lalu di dalam Yehezkiel 18 ayat ke-4 dikatakan yang berbuat dosa itu, firman Tuhan katakan, harus mati. Dalam Yehezkiel 3:11 dikatakan, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Jadi sedemikian luar biasa catatan-catatan di dalam kitab Yehezkiel menegur orang-orang yang berbuat dosa pada zaman itu. Dan apa yang paling menakutkan? Yang paling menakutkan seperti kita, kalau orang tua masih negur kita, marah kita, memukul kita, berarti kita masih disayang sama orang tua, masih diterima. Tetapi yang paling menakutkan kalau kemudian orang tua kita berhenti memukul, berhenti memarahi, berhenti kemudian mau mengajari kita, mendampingi kita. Itu adalah hal yang menakutkan, berarti kita sudah dibiarkan. Jadi kalau apa jawabannya daripada sebuah pertanyaan, apa hal yang paling menakutkan? Tatkala kita ditinggalkan Tuhan. Sewaktu kita ditinggalkan Tuhan, berarti kita terputus daripada semua sumber yang terbaik. Karena semua yang terbaik itu dari Tuhan. Sewaktu kita mungkin berjalan pada waktu malam hari dalam kesendirian, atau mungkin berdua, gelap, kemudian kita tersesat. Dalam cerita-cerita anak, seringkali orang itu tersesat di hutan, kemudian kita tidak tahu jalan pulang. Atau kita mau mengontak sesuatu, handphone kita pun juga tidak berfungsi dengan baik. Maka kita menakutkan. Apa yang menakutkan? Menakutkan ada di dalam situasi kondisi yang tidak menentu dan tidak pasti. Menakutkan adalah tatkala kita mendapatkan ancaman, bahkan sampai ancaman kematian, tapi kita tidak punya daya untuk membela diri. Itu sesuatu yang menakutkan. Tapi kalau kita boleh simpulkan apa yang paling menakutkan dalam dunia ini, kalau kita itu ditinggalkan Tuhan, berarti kita putus koneksi kepada semua yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Lalu apa akibatnya kalau kita ditinggalkan Tuhan? Apa akibatnya? Akibatnya sesungguhnya adalah mereka-mereka yang seperti apa yang firman Tuhan katakan, akan dimasukkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Dan di sana akan terdapat kertakan gigi. Yang ada di sana adalah semua penderitaan yang kekal dan penderitaan yang sempurna.
Itu dampak akibat daripada kita ditinggalkan Tuhan. Itu sangat menakutkan. Kalau kita baca pada bagian firman Tuhan ini, hai anak manusia, makananmu makanan yang gemetar dan minumannya adalah minuman air yang menggigil dengan penuh kecemasan. Kalau kita ditinggalkan Allah, kita makan pun dengan gemetar. Kalau kita ditinggalkan Allah, kita minum pun dengan penuh kecemasan. Artinya, kalau kita memiliki segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, suatu kita menyadari, lalu kita terputus hubungan dengan Tuhan, atau Tuhan membiarkan kita, terserah kita mau berbuat apa. Tuhan tidak menghukum, tapi Tuhan juga tidak peduli. Lalu kita dibiarkan, bukankah itu menakutkan? Karena mengapa? Karena semua yang kita nikmati, yang kita jalani di dalam dunia ini, tentu pada akhirnya akan sampai kepada satu tujuan tertentu. Tujuan tertentu, garis akhir daripada setiap kehidupan orang, percaya maupun yang tidak percaya, dia akan bertemu dengan Tuhan. Dan apa yang paling menakutkan sewaktu bertemu dengan Tuhan? Kita tidak sanggup mempertanggungjawabkan anugerah kehidupan yang sudah kita jalani itu dengan baik. Apa yang diperintahkan Tuhan kita tidak lakukan. Apa yang Tuhan benci justru yang kita lakukan. Maka apa yang paling menakutkan? Sewaktu Tuhan kita bertemu dengan Tuhan dan Tuhan berkata, "Enyahlah iblis, engkau bukan termasuk dalam bilangan kami." Itu adalah hal yang paling menakutkan sewaktu kita diusir dan Tuhan sudah tidak mengakui kita lagi. Itu hal yang paling menakutkan. Tapi apa hal yang paling mengembirakan dan membahagiakan? Sewaktu kita bertemu dengan Tuhan dan Tuhan berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Engkau sudah mengerjakan bagian hidupmu dengan sebaik-baiknya. Engkau sudah bertanggung jawab atas hidupmu dengan peran apapun di dalam dunia dengan sebaik-baiknya. Engkau sudah membawa kehidupanmu kemanapun kau pergi. Engkau bisa menjadi berkat, bukan melukai atau merugikan orang lain." Maka itu adalah sesuatu kebahagiaan yang luar biasa sewaktu kita bertemu dengan Tuhan. Mari sahabat seperjalanan, kita memastikan bahwa kita masuk di dalam golongan-golongan orang yang menjalani kehidupan ini dengan benar, apapun peran yang kita lakukan. Sehingga kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi kematian adalah sebuah selebrasi, kenaikan kelas yang tertinggi, kenaikan sebuah keberhasilan hidup yang paling puncak, bahwa kita mendapatkan semua anugerah yang terbaik dari Tuhan, bahwa kita mendapatkan keselamatan dalam Kristus, bahwa kita diberikan jaminan oleh Allah bahwa satu hari kelak nanti kita akan bertemu muka dengan muka di surga sana, dan kita akan menikmati indahnya surga, langit yang baru dan bumi yang baru yang disediakan oleh Tuhan bagi setiap anak-anaknya. Sahabat seperjalanan, biarlah kita berjuang. Jangan sampai kita memasuki sebuah kehidupan yang menakutkan, yaitu kita ditinggalkan Tuhan. Bagaimana supaya itu tidak terjadi? Maka kita jangan meninggalkan Tuhan. Terus dekat dengan Tuhan, terus hidup bersama dengan Tuhan, terus hidup mentaati apa yang diperintahkannya. Maka kita bukan mendapatkan yang menakutkan, tapi kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat menggembirakan, sangat membuat sebuah sukacita. Kita akan melompat, kita akan menari, kita akan bersyukur, kita akan mengagungkan Tuhan. Karena mengapa? Karena kita tidak hidup dalam jebakan, yaitu hal yang paling menakutkan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.